Halo teman-teman semua, lanjut lagi drama Moonshine episode 2. Setelah berhasil menjadi pegawai sipil, ayah dan keluarga Namyoon senang banget. Namyoon bisa menaikkan nama keluarganya. Terus ayahnya juga memberi nasihat sebelum dia merantau. Lalu Namyoon gagal fokus saat belajar karena suara berisik dari Rosuya yang sedang memotong kayu. Dari awal Namyoon memang gak setuju tinggal di rumah ini. Dia terpaksa karena udah gak punya uang. Jadi mau gak mau dia harus betah serumah sama Rosuya. Rosuya juga sebenarnya gak suka serumah dengan Namyoon. Kesan pertemuan pertama mereka si Namyoon udah nyebelin. Terus Namyoon tidak mau satu meja makan dengan Rosuya. Si Rosuya malah balik memarahinya. Kalah terus kalau debat sama Rosuya. Saat makan, Haesoo bilang kalau mereka udah jadi keluarga. Cuman Namyoon nih yang gak kelihatan bahagia. Di matanya, Rosuya itu wanita yang kasar dan keras. Sedangkan Haesoo sangat mengagumi Namyoon, berbeda sekali dengan Rosuya. Dia malah tidak suka dengan Namyoon, apalagi karena dia inspektur yang diutus untuk larangan alkohol. Namyoon baru tahu kalau Lee Pyo ini adalah putra mahkota. Aduh, dia kaget dan malu banget. Namyoon pura-pura gak kenal saking malunya. Terus Lee Pyo akan mengawasi Namyoon karena kemarin sudah keterlaluan. Tapi Namyoon gak tinggal diam. Dia langsung meminta Lee Pyo untuk bersikap adil sebagai putra mahkota dan melupakan kejadian sebelumnya. Sepertinya perang dingin di antara mereka akan berlanjut, guys. Sekretaris kerajaan tampaknya menyukai Namyoon. Bahkan dia ingin Namyoon mengikuti jejaknya. Namyoon sepertinya akan punya banyak tugas nih dari sekretaris. Rosuya mengajak Himin menjual alkohol secara diam-diam. Awalnya Himin menolak, tapi karena dia diimingin uang yang banyak, akhirnya Himin setuju. Namun awal penjualan mereka selalu tidak menguntungkan, karena Rosuya selalu memberikan alkohol secara gratis. Dia kasihan dengan kehidupan pembeli. Waduh, gimana mau hasilin uang nih Rosuya kalau seperti ini terus? Selanjutnya, Namyoon masuk ke dapur untuk mengambil air. Rosuya langsung panik, karena alkohol itu dia simpan di dapur. Rosuya dengan sengaja menumpahkan air ke baju Namyoon, lalu membuka baju Namyoon secara paksa. Namyoon merasa dinodai sama Rosuya. Jadi kebalik ya. Namyoon benar-benar lucu. Dia gak terima dinodai sama wanita kasar seperti Rosuya. Udah kayak dia apa-apain aja nih si Namyoon. Di sini sesama penjual alkohol saling menjatuhkan. Apalagi pemasok alkohol yang satu ini. Dia gak segan-segan membunuh orang lain yang menjual alkohol. Wah, gimana nanti nasib Rosuya kalau pemasok ini tahu? Sementara itu, Rosuya mencari orang yang mau membeli alkoholnya. Dia bertemu dengan bapak-bapak yang menjual obat herbal. Si bapak ini mau membeli alkoholnya. Rosuya dan Himin jadi senang banget. Di samping itu, Lee Pyo menyuruh ketua inspektur membuat Namyoon agar mengundurkan diri. Lee Pyo masih dendam banget sama Namyoon. Ketua inspektur mengadakan malam bersama junior. Mereka yang baru diangkat disuruh minum alkohol. Kalau tidak diminum, mereka tidak akan diterima di kalangan inspektur. Namun, Namyoon langsung menolak dan membuang minuman ini. Akhirnya, Namyoon digantung di tengah hutan. Wah, kasihannya. Namyoon takut lagi sama hantu. Dia melihat ada cahaya. Ternyata itu adalah Rosuya. Namyoon kaget dipeluk sama Rosuya saat ingin melepas tali yang ada di badannya. Udah mulai dekat nih. Rosuya juga menakut-nakuti Namyoon. Keesokannya, ketua inspektur memberi tantangan ke Namyoon untuk menangkap 5 penjual alkohol dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, dia akan diterima di kalangan inspektur. Senioritas ya. Sementara itu, Rosuya ingin mengantar alkoholnya ke bapak penjual herbal. Tapi di tengah jalan dia difitnah mengambil jepit rambut. Rosuya takut keranjangnya diperiksa polisi. Dia pun meminta Han Aijin yang memeriksanya di ruangan lain. Ternyata Aijinlah yang mengambil jepit rambut itu. Aijin adalah putri salah satu penasehat di kerajaan.
Rosuya mengajak Aijin berdamai karena sama-sama punya rahasia. Rosuya dan Himin melihat toko Pak Herbal itu digeledah Inspektur Namyoung. Dan sebelumnya pemasok alkohol ini sudah tahu kabar kalau Rosuya membuat minuman alkohol yang sangat enak. Dan dia ingin menangkap Rosuya. Tapi gagal karena udah datang inspektur. Kali ini Rosuya selamat dari incaran pemasok itu guys. Kemudian saat di meja makan, Namyoung membahas hasil tangkapannya. Rosuya sebel nih karena dia juga merasa terancam. Rosuya mengajak Himin jualan keluar kota. Mereka berdua membuat gerobak mini untuk alkoholnya. Malam harinya mereka langsung beraksi menjual alkohol ke bapak-bapak yang sedang kelelahan. Laris manis nih jualannya. Lee Pyo mempunyai mimpi buruk tentang kematian saudara tirinya Sung Hyun. Belum dijelasin nih bagaimana saudaranya meninggal. Sepertinya akan ada fakta dari adegan ini guys. Saat Lee Pyo terbangun dari mimpi buruknya, dia ingin meminum alkohol lagi, tapi dilarang sama pelayannya. Sementara itu, Namyoung sedang patroli mencari penjual alkohol. Terus Rosuya dipalak sama preman. Lee Pyo muncul sebagai penolongnya. Lee Pyo terlihat senang bertemu Rosuya lagi. Wah, jangan-jangan mereka nanti jadi cinta segitiga nih. Setelah itu, Namyoung datang. Dia terlambat menangkap Rosuya. Lee Pyo pura-pura jadi orang biasa di depan Rosuya. Terus, Lee Pyo mengajak mereka untuk minum bersama. Malam yang indah ya, ditemani sama bulan juga. Selama mereka berbicara, Lee Pyo senyum lebar terus. Ada apa nih kira-kira? Rosuya juga senyum bahagia karena dikasih manik-manik dari Lee Pyo. Namyoung ternyata lihat Rosuya yang sedang bahagia ini. Namyoung pun ikutan senyum-senyum sendiri. Yang lucunya, Namyoung tiba-tiba mencemaskan Rosuya yang pulang malam. Kenapa nih, kenapa? Tiba-tiba so sweet, udah kelihatan bucinnya. Keesokannya, Namyoung bersembunyi menunggu Rosuya lewat membawa jualannya. Namun sayangnya Namyoung gagal menangkap Rosuya. Namyoung hanya berhasil menangkap gerobaknya. Sebenarnya Namyoung belum tahu siapa yang dia kejar ini. Si Rosuya juga pintar, susah banget jadi ditangkapnya. Saat Rosuya berhasil mendapat uang banyak, para drifter dan inspektur semakin gencar mencari penjual alkohol. Pedagang SIM juga masih mengincar Rosuya. Karena minuman Rosuya bisa mengalahkan minumannya. Bahkan dia menyuruh kepala kepolisian untuk menangkap Rosuya. Haduh, deg-degan jadinya. Bukan cuma Inspektur Namyoung yang sekarang mengincarnya. Di akhir episode ini, saat mereka jualan langsung dihadang sama pihak polisi. Namyoung pun mengejar Rosuya. Apakah Namyoung berhasil menangkap Rosuya? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.